menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga kita masing-masing. Tema bacaan Minggu Advent yang kedua adalah berbahagia yang menantikan Tuhan, berdasarkan Yesaya 30 ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Berbicara tentang kedatangan Yesus kembali, sebenarnya bukan hal yang baru lagi. Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa Yesus pasti datang kembali dan apa tanda-tanda kedatangannya. Kapan hal itu terjadi? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi sangat disayangkan, masih ada orang yang tidak mengerti akan hal itu dan terus meramal atau memprediksi kapan hari kedatangannya. Dan meskipun apa yang diprediksikan tidak pernah terjadi, tapi tetap saja ada orang yang mau percaya. Bahkan yang lebih parah lagi, hal ini menjadi ajaran yang menyesatkan orang. Mari menghayati firman Tuhan yang memenuhi hidup kita. Pemberita firman pada ibadah minggu saat ini adalah Ibu Pendeta Kristina Panggabean. Mari kita berdiri menghayati firman Allah yang menandai iman percaya kita sambil menyanyikan Gibing Jemaat 81. Oh datanglah Immanuel. Oh datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Saudara-saudara dalam Tuhan, pada hari Minggu Advent yang kedua ini, dengan pertolongan Tuhan, kita akan merayakan sakramen jamuan kudus. Kita akan datang ke meja perjamuan Tuhan. Kita akan datang dengan sikap dan rasa hormat, karena tempat di mana kita berdiri adalah kudus. Di tempat itu Tuhan akan memberikan mana kehidupan. Bila kita hendak mengalami perayaan itu bersama Tuhan kita dan dipelihara oleh Roh Kudus, baiklah pertama-tama kita memeriksa diri kita sendiri, lalu kemudian makan roti dan minum dari cawan itu. Keuntungannya besar bila dengan hati dan iman yang hidup kita menerima jamuan Tuhan. Baiklah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah yang penuh rahmat dengan kesungguhan hati. Baiklah kita memulihkan segala yang melukai dan perbuatan salah terhadap orang lain. Baiklah kita mengampuni mereka yang telah melukai hati kita, sebagaimana
kemudian datang ke pesta perjamuan. Marilah kita mengaku dosa kita, agar kita mengalami rahmat pengampunan Allah dalam doa pribadi. Kita berdoa. Allah Maha Kuasa, penuh rahmat dan kasih, berilah kami penyesalan yang mendalam akan dosa-dosa kami yang menjadi sebab penderitaan dan kematian anak-Mu sendiri. Berilah agar hati kami merasa malu melihat kekacauan, ketidakadilan, kekejaman, dan kejahatan yang berlangsung di antara kami. Berilah kami sungguh-sungguh bertobat dan lari kepadamu, mencari pengampunan dan anugerah, serta memulai suatu hidup baru menurut teladan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan menikmati hari ini. Ibadah yang di dalamnya kami mau menikmati tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan melalui roti dan anggur yang akan kami makan bersama. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami baca dari Alkitab dan dengarkan pemberitaannya melalui hamba-Mu. Biarlah pelayanan sakramen perjamuan kudus yang akan kami nikmati menyempurnakan syukur dan sukacita kami untuk mengisi hari-hari ke depan. Dalam rasa syukur kami kepada Engkau, Sang Pemilik hidup ini. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, marilah berdiri menyambut firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu Advent kedua adalah dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26 yang menyatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajaranmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar
sambil berkata kepadanya, "Keluar." Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang, akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Berbahagialah yang menantikan Tuhan. Demikian tema renungan untuk hari ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, masa Advent adalah masa di mana kita diajak untuk menatap ke depan. Oleh karena itu, masa Advent sering disebut sebagai masa penantian. Orang yang menanti adalah orang yang mengarahkan hatinya ke depan, mengarahkan hati kepada apa yang diharapkan bakal terjadi. Sebagai contoh, ketika kita menanti kelahiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangga, atau ketika kita akan menanti pernikahan anak kita atau diri kita sendiri, atau kita menanti untuk bepergian ke suatu negara yang jauh. Semuanya membutuhkan hati yang terarah ke depan. Selain itu, Bapak Ibu Saudara, memperingati Advent juga mengajak kita untuk melihat ke belakang. Artinya, kita diingatkan kembali bahwa apa yang kita harapkan dan yang paling kita harapkan atau paling diharapkan seluruh umat manusia sudah terjadi, sudah terrealisasi, sudah terjadi dan sudah terrealisasi di dalam diri Yesus Kristus. Karena itu, merayakan Advent sama dengan memperingati sesuatu yang sudah terjadi. Kita diajak untuk melihat ke depan. Sekaligus juga mengajak kita untuk menengok ke belakang. Dan setelah itu, Advent kemudian mengajak kita untuk memahami bagaimana seharusnya kita hidup di masa sekarang ini. Apa yang harus saya lakukan dan bagaimana saya menyikapi hidup sekarang ini. Firman Tuhan hari ini berdasarkan Yesaya 30 ayat 18 sampai 26 menyatakannya untuk kita. Ibu bapak saudaraku, bacaan kita hari ini menyampaikan bahwa Yesaya ingin menyampaikan bahwa bangsa yang tinggal di Yerusalem, mereka tidak hidup terus di dalam kesedihan atau dalam kepedihan. Hal ini disebabkan karena Tuhan akan mendengarkan dan menjawab seruan yang mereka sampaikan. Dikatakan juga
Jika Tuhan memberikan sedikit keperluan mereka, tetapi Tuhan tidak akan lagi bersembunyi dari mereka. Bahwa walaupun Tuhan memberikan mereka sedikit, tetapi Tuhan akan menyertai mereka. Kehadiran Tuhan juga akan membuat mereka mengetahui jalan hidup yang harus mereka lalui. Selain itu, Bapak Ibu Saudaraku, disampaikan juga bahwa kehadiran Tuhan yang mendengar dan menjawab seruan doa mereka membawa umat pada kehidupan yang bertobat. Dan pertobatan itu ditandai dengan cara pandang mereka tentang bagaimana mereka melihat patung sesembahan. Setelah mereka bertobat, maka patung sesembahan menjadi sesuatu yang najis di mata mereka dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudaraku, selain itu juga diperlihatkan bahwa Tuhan memberi hujan bagi benih yang ditabur. Demikian yang kita baca dalam teks bacaan Alkitab hari ini. Benih itu akan menghasilkan bahan makanan untuk mereka. Lalu kemudian dikatakan ternak mereka pun terpelihara dengan baik karena makanannya tersedia dengan baik. Sumber air untuk hidup mereka juga tersedia dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini sebuah gambaran yang ingin memperlihatkan suasana yang akan umat alami setelah kedatangan Tuhan yang membebaskan mereka. Nah, gambaran tersebut mensyaratkan mereka untuk hidup di dalam pengharapan. Bahwa dengan gambaran yang Tuhan berikan itu, mereka harus hidup berpengharapan di tengah berbagai tantangan yang mereka alami. Mereka harus hidup dalam pengharapan ketika mereka mau masuk atau ingin masuk dalam suasana yang digambarkan tadi. Dalam pengharapan yang disampaikan itu, mereka juga harus hidup di dalam pertobatan. Mereka harus hidup di dalam pertobatan karena jika tidak hidup di dalam pertobatan, maka tidak akan ada pengharapan. Dan suasana yang digambarkan itu tidak akan mereka nikmati. Itu berarti ada kuncinya, yaitu hidup di dalam pertobatan. Ibu bapak saudaraku, firman Tuhan ini sudah kita nikmati atau sudah diwujud nyatakan melalui kehadiran Kristus. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan hidup kita, Dia sudah datang. Itu yang sudah kita ingat rayakan setiap tahun melalui peristiwa Natal, yang saat sekarang ini didahului dengan perayaan Adventus. Dan hari ini kita ada di Minggu Advent yang kedua. Kita mengimani kelahiran dan kematiannya di kayu salib sebagai anugerah Allah yang sempurna, agar hidup kita dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan menyangkal Tuhan Yesus Kristus di hadapan manusia, sehingga kita tidak mengalami penolakan di hadapan Bapa Surgawi kelak, sebagaimana dinyatakan di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 33. Bapak Ibu Saudaraku, dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, baik kita yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja ini, kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini yang masih secara global kita hadapi bersama. Kita sungguh percaya kasih Tuhan mendatangkan sukacita dan kebahagiaan tersendiri yang di dalamnya imunitas kita bisa terjaga. Dengan kata lain, jika suasana hati kita bahagia, jika suasana hati kita bersukacita, maka pasti imun kita tidak akan turun, karena kita tahu sumber bahagia kita, sumber sukacita kita bukan dari siapa-siapa, tetapi dari Tuhan Yesus Kristus yang sebentar lagi kita ingat rayakan kedatangannya. Yang saat sekarang ini kita ada di minggu-minggu penantian, baik penantian untuk perayaan Natal maupun penantian ketika Dia datang kembali sebagai Hakim yang agung.
Kita percaya wabah ini tidak akan mendatangkan kecemasan dan ketakutan berlebihan. Sebab dengan kepatuhan kita mengikuti protokol kesehatan, serta berdoa dan juga berharap pada Tuhan Yesus Kristus, Sang Tabib yang agung. Maka perlindungan dari Dia, maka kehadiran hidup kita menjadi bagian yang tidak pernah tidak menjadi contoh. Kehadiran hidup kita selalu menjadi contoh bagi banyak orang, bagi siapapun yang kita jumpai. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, marilah bawa hidup kita, ajak orang lain untuk dengan penuh kegembiraan dan sukacita datang kepada Tuhan Yesus. Dan hidup dalam janji-janjinya yang mencukupkan kebutuhan hidup kita untuk menjalani hari ini dan juga masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu Bapak jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus, marilah kita berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita akan mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana dinyatakan di dalam Injil menurut Matius. Injil Matius 26 ayat 26 sampai 29 yang menyatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu, dalam kerajaan Bapa-Ku. Jemaat Tuhan, marilah karena segala sesuatu telah tersedia. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan dosa kita.
Anggur yang kita pakai mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk penebusan dosa kita. Firman Tuhan dari Mazmur 103 berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk hari Minggu ini. Kami Tuhan hantar untuk memasuki Minggu Advent yang kedua, yang terus mengingatkan kepada kami bagaimana kesetiaan dan ketaatan kami mengikuti Engkau di masa-masa penantian ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan dan sakramen perjamuan kudus yang kami nikmati bersama, memantapkan percaya kami untuk menjadi pribadi Kristus, untuk menjadi anak-anak Kristus yang bertanggung jawab dalam kehidupan yang Tuhan masih percayakan di tempat ini dan di dunia ini. Kami menyatukan hati untuk mendoakan agenda negara kami yang saat ini ada di depan mata kami, yaitu pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung beberapa hari ke depan. Kami memohon kuasa Tuhan menaungi, menyertai dan memberkati proses pemilihan kepala daerah. Kami memohon keamanan dan ketertiban boleh terjadi. Seluruh masyarakat Indonesia boleh ada dalam keamanan dan ketentraman yang dari Tuhan. Berkati aparat keamanan TNI Polri yang mengawal proses pemilu kada yang akan berlangsung. Tuhan menolong supaya semuanya berjalan dengan baik. Kami boleh menikmati kehidupan sebagai satu bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga para menteri, bahkan sampai pemimpin di tingkat daerah, juga ke RT RW. Berkatilah mereka dalam segala tanggung jawab. Berkatilah mereka dalam roh yang takut akan Tuhan, apapun iman mereka, untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Di tengah berbagai macam persoalan yang dihadapi dan diperhadapkan. Bukan saja kesehatan, tetapi juga berbagai macam persoalan hidup yang diperhadapkan kepada bangsa ini. Tuhan menolong, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan punya kuasa untuk bertindak dan memakai pemimpin bangsa kami untuk menjalankan roda pemerintahan di dalam takut akan Tuhan, dalam hikmat yang Tuhan berikan bagi mereka. Berkati anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan di lembaga-lembaga pemerintahan, di swasta, di kota besar, bahkan mungkin di daerah-daerah. Tuhan menolong, biar kehadiran mereka menjadi berkat yang tetap mendatangkan damai sejahtera sukacita bagi seluruh masyarakat di mana mereka berkarya. Berkati gereja-gereja Tuhan dalam peran dan tanggung jawab menyuarakan suara kenabian. Tuhan menolong kehadiran gereja-gereja Tuhan menjadi berkat yang tidak pernah berkesudahan, menyatakan kebenaran Tuhan, keadilan Tuhan dimanapun mereka berkarya. GPIB secara keseluruhan yang tersebar di 26 provinsi, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai. Majelis Sinode, seluruh jemaat-jemaat yang ada di Mupel, bahkan secara khusus Mupel Jabar 1, bersama dengan jemaat-jemaat yang ada di Jabar 1 ini. Tuhan Yesus menolong, memperhatikan, dan memperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjalankan peran dan tanggung jawab di tengah pelayanan bersama. Jemaat Betel Bandung dengan segala pergumulan yang ada, kami mau pertaruhkan semuanya dalam pengasihan Tuhan. Tuhan berkati kesetiaan dan ketaatan beribadah kepadamu, baik yang berlangsung di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing melalui online ini. Tuhan Yesus memberkati semangat kami, kesehatan kami, sukacita kami, kebersamaan kami dengan keluarga. Kami bersyukur bahwa di Minggu Advent yang kedua ini kami diberi kesempatan untuk menikmati perjamuan kudus di akhir tahun ini.
Kiranya roti dan anggur yang kami nikmati memantapkan iman kami untuk menjadi pengikut Kristus yang setia di tengah berbagai tantangan hidup yang masih kami hadapi sampai saat ini. Allah Bapa yang baik, hamba menyerahkan pelayanan dan penata layanan di Jemaat Bethel Bandung. Berkati para presbiter, seluruh unit misioner yang ada. Berkati sektor-sektor pelayanan yang ada. Berkati semua jemaat Tuhan yang bergumul, yang bersukacita. Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan, dan Tuhan sempurnakan segala syukur dan sukacita mereka. Pelayanan kami di minggu-minggu Advent dan juga menghadapi masa raya Natal di tengah pandemi COVID-19 yang masih kami alami. Bapa, kuatkan kami, kiranya sukacita ilahi tetap menyertai dan menaungi hati pikiran kami, untuk kami tetap menikmati masa-masa Advent dan juga perayaan Natal dalam kondisi yang sekarang ini. Bantu kami untuk menjaga protokol kesehatan bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia melalui apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga menjadi himbauan di gereja kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami akan kembali dalam kehidupan kami sehari-hari. 1 pekan kerja akan kami lakoni, Tuhan Yesus menuntun, menyertai dan memberkati kami. Baik kami anak-anak yang bersekolah yang minggu-minggu ini mungkin mereka akan mengikuti ujian. Tuhan Yesus menolong. Kami yang bekerja, kami yang melakukan perjalanan, kami yang melakukan aktivitas hidup di sepanjang hari ini dan 1 pekan ke depan. Ya Tuhan, inilah kami sekalian. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, persembahan adalah tindakan nyata bagi semua orang di sekeliling gereja, sangat dibutuhkan untuk menciptakan manusia-manusia sesuai dengan firman Allah. Persembahan adalah benar-benar kita dapat melakukan firman Allah dalam praktik kehidupan kita masing-masing, yaitu kepekaan terhadap situasi sosial yang selalu menjadi kepedulian Allah bagi manusia. Maka marilah kita memberi persembahan syukur, sebab di balik putaran waktu terkandung kepastian bahwa Allah mengasihani kita umat-Nya. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah online yang kita laksanakan hari ini akan segera berakhir. Hidup ini memang tidak terlepas dari berbagai persoalan dan kesulitan. Tapi mari kita belajar setia, percaya, dan taat kepadanya. Dalam menantikan kedatangannya kembali, mari kita tunjukkan kesetiaan dan ketaatan kita kepadanya. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Marilah berdiri dan bernyanyi memuliakan Allah kita.
segera buka pintu hatimu supaya masuk raja-Mu. Yang jauh dari Tuhan, yang bengkok hatinya, yang lidahnya berdusta dan fasik lakunya, yang hidup dalam dosa, mari bertobatlah segera. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.